Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Anjar dalam tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Lalu siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian siswa mampu menjelaskan manfaat sumber energi alternatif. Siswa mampu menyajikan karya dalam bentuk presentasi tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber energi alternatif. Materi. Pada teks eksplanasi berikut dengan judul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Nah, pada paragraf pertama, teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Nah, pada paragraf kedua, teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kemudian dilanjut ke paragraf 3. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Nah, diingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paragraf 1 yaitu berisikan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf 2 yaitu deret penjelas, berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Paragraf 3 simpulan dan pesan kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, pada paragraf 2 tadi terdapat paragraf yang rumpang atau tidak lengkap. Nah, kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran 1 sebagai sumber informasi. Nah, tugas pertama yaitu lengkapi paragraf yang rumpang atau tidak lengkap dengan kalimatmu sendiri. Pada teks eksplanasi tadi terdapat di paragraf kedua. Nah, setelah selesai melengkapi paragraf rumpang tadi, sekarang silakan kalian akses LKPD yang sudah di-share di Google Classroom dengan link sebagai berikut. Silakan kalian klik linknya, lalu akses LKPD-nya, kemudian di-print. Nah, bukankah negara kita sudah cukup merata limpahan sinar mataharinya? Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Untuk mempermudah pengisian LKPD, mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Lakukan percobaan ini, siapkan alat dan bahan secara mandiri, tentunya dengan semangat dan ketekunan yang baik akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, silakan kalian persiapkan alat dan bahan untuk pembuatan kompor sederhana tenaga surya ini. Ujilah kompor surya buatanmu sendiri, lalu tuliskan laporan hasil percobaanmu. Oke, tugas kalian sekarang yaitu membuat kompor surya sederhana sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Untuk lebih memahami pembuatan kompor surya sederhana, silakan klik
link video YouTube berikut ini. Kompor tenaga surya. Seperti yang kita ketahui bahwa kompor itu hanya ada dua. Yang pertama, kompor gas, dan yang kedua, kompor minyak. Tetapi, tentu kita akan merasa heran jika mendengar kompor kardus. Maksudnya kompor tenaga surya. Nah, dalam video ini, kami membahas kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Dan kami akan mencoba membuktikan apakah kompor ini bisa menaikkan suhu. Oke, let's go! Langsung aja, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan styrofoam. Potonglah styrofoam sesuai dengan alas kardus. Styrofoam ini digunakan agar lebih optimal dalam memasak. Maka dibuatkan tatakan untuk panci yang akan kita letakkan di dalam kompor, dengan maksud untuk mengoptimalkan cahaya matahari yang dipantulkan baik dari atas, samping, maupun dari bawah panci. Langkah yang kedua, siapkan cat hitam. Cat hitam pada styrofoam ini berfungsi untuk menyerap panas dengan baik dan untuk mengoptimalkan panas yang terserap serta menghindari panas yang terbuang dalam proses memasak. Langkah ketiga, siapkan gunting dan aluminium foil. Aluminium foil ini diatur seperti cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke arah area memasak yang kecil, membuat energi lebih berkonsentrasi ke satu titik dan menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Kemudian, tempelkan aluminium foil yang sudah digunting ke kardus yang telah disediakan. Setelah semua bagian kardus telah ditempelkan aluminium foil, pasang styrofoam yang telah dicat ke dalam kardus yang telah disediakan.
silahkan kalian mulai membuat kompor surya sederhananya. Nah, setelah selesai melakukan percobaan membuat kompor tenaga surya sederhana tersebut, Pak Anjar mempunyai pertanyaan untuk kalian. Coba jelaskan manfaat dari energi alternatif yang ada pada kompor tenaga surya tersebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke. Nah, sekarang Pak Anjar kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Oke, bagaimana pengisian LKPD-nya? Sudah selesai? Jika sudah, silakan kalian presentasikan proses pembuatan kompor surya tersebut. Setelah selesai mempresentasikannya, lalu LKPD dikumpulkan untuk dijadikan penilaian portofolio. Untuk waktu pengumpulannya nanti diinformasikan kembali ya. Oke, silahkan presentasi. Nah, berdasarkan LKPD tadi, ada perintah untuk membuat sebuah video sederhana untuk membuat kompor tenaga surya hasil karyamu. Sudah jadikah videonya? Jika sudah, video tersebut diunggah di Google Classroom 6A ya. Dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah mau berakhir. Ada tidak yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini? Nah, di Google Classroom, Pak Anjar sudah men-share tugas evaluasi pembelajaran sebagai bentuk tes formatif kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian bisa akses evaluasi pembelajaran tersebut pada link di bawah ini. Silahkan diklik. Nah, sebagai motivasi yaitu jika hasilnya belum baik, ayo kita semangat lagi belajarnya. Jika hasilnya sudah baik, ayo kita terus tingkatkan lagi. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, dari Pak Anjar cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.